Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Alina Widardi dengan NIM 2403253. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai David Ricardo. Dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan buku Sang Maestro karya Mark Squeezen sebagai referensi utama. Pengaruh baiknya. Dalam buku karya Mark Squeezen dijelaskan bahwa David Ricardo mendukung adanya perdagangan bebas, laissez-faire, dan hard money. Maksud dari hard money di sini adalah nilai mata uang yang ditopang oleh logam mulia seperti emas dan perak. Ricardo mendukung sistem uang berbasis emas karena ia khawatir jika peredaran uang kertas dibiarkan tanpa cadangan emas akan menyebabkan inflasi, depresiasi nilai tukar, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam bukunya The High Price of Bullion tahun 1810, Ricardo berpendapat bahwa naik turunnya harga dan nilai tukar pound sterling di Inggris pada masa itu disebabkan oleh ekspansi berlebihan uang kertas oleh Bank of England. Nah, jadi solusi menurut David Ricardo, kembalikan uang kertas agar bisa ditukarkan dengan emas. Artinya, uang kertas itu hanya boleh beredar sesuai dengan cadangan emas yang tersedia. Ricardo, seorang ekonom klasik, percaya bahwa stabilitas nilai uang hanya bisa dijaga jika uang kertas benar-benar didukung oleh cadangan emas atau perak. Menurutnya, jika bank bebas mencetak uang tanpa batas, maka harga-harga akan naik. Kepercayaan pada mata uang hilang dan ekonomi menjadi kacau. Nah, pemikiran inilah yang kemudian mengilhami lahirnya PIL-Act pada tahun 1844. David Ricardo menentang adanya kebijakan Corn Laws. Ricardo berpendapat Corn Law hanyalah bentuk proteksionisme yang menguntungkan segelintir tuan tanah tapi merugikan mayoritas masyarakat. Bagi Ricardo, Corn Laws bukan hanya soal harga roti, tapi soal arah perekonomian. Proteksi membuat biaya produksi naik, upah pekerja tertekan, dan daya saing industri Inggris melemah. Sebaliknya, perdagangan bebas akan mendorong pertumbuhan, menurunkan harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Setelah terjadi dua perubahan ini, yakni menentang kebijakan Corn Law dan mendukung kebijakan PIL-Act, Inggris dengan cepat menjadi workshop dunia. Melalui itu mendorong revolusi industri di Inggris. Selanjutnya, pengaruh buruk pemikiran David Ricardo. Sebelum itu, mari kita ketahui teori yang diyakini David Ricardo. Pertama, ada teori kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat akan memengaruhi tingkat harga. Kalau jumlah uang kertas beredar melebihi cadangan emas, maka nilai uang akan jatuh, harga barang akan naik. Sebaliknya, jika uang beredar terbatas sesuai cadangan emas, harga akan stabil. Selanjutnya ada hukum keuntungan komparatif. Dua negara bisa saling melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada produk tertentu. Jadi menurut Ricardo, negara itu harus memiliki spesialisasi dalam produk barang yang bisa mereka hasilkan dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain, lalu berdagang. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh dua negara yaitu Thailand dan Vietnam dengan dua komoditas yakni beras dan kopi. Dari tabel terlihat, Thailand itu mampu memproduksi 100 kg beras atau 50 kg kopi, sedangkan Vietnam mampu memproduksi 90 kg beras atau 30 kg kopi. Untuk memahami keunggulan komparatif, kita harus menghitung dasar tukar dalam negeri atau domestic trade ratio. Dalam slide ini, saya mencantumkan perhitungan DTDN komoditas beras dari kedua negara, namun untuk hasilnya terdapat dua komoditas yakni beras dan kopi. Nah, kita lihat di sebelah kanan bawah, Thailand itu 1 kg beras sama dengan 0,5 kg kopi, sementara di Vietnam 1 kg beras itu sama dengan 0,33 kopi, lebih rendah daripada Thailand. Jadi di sini Vietnam itu lebih unggul dalam beras. Setelah menghitung DTDN komoditas kopi, Thailand menghasilkan 1 kg kopi itu sama dengan 2 kg beras. Kalau Vietnam, 1 kg kopi itu sama dengan 3 kg beras. Di sini Thailand itu lebih unggul dalam produksi kopi.
Kesimpulannya, Thailand memiliki keunggulan komparatif dalam kopi, sementara Vietnam memiliki keunggulan komparatif dalam beras. Selanjutnya ada teori nilai kerja. Nilai suatu barang itu ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi, bukan utilitas atau kelangkaan. Contohnya, misalkan untuk membuat satu meja membutuhkan 10 jam kerja tukang kayu. Tapi untuk membuat satu kursi hanya butuh 5 jam kerja. Jadi nilai meja itu 2 kali lipat nilai kursi karena jam kerjanya 2 kali lipat lebih banyak. Selanjutnya ada hukum besi upah minimum. Teori upah besi menyatakan bahwa dalam jangka panjang upah real pekerja akan selalu cenderung turun ke tingkat minimum yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Contohnya seperti ini. Jika upah buruh naik tinggi, maka akan banyak orang yang ingin bekerja, yang menyebabkan jumlah tenaga kerja itu bertambah, lalu upah akan turun. Nah, jika upah buruh turun rendah sekali, akan menyebabkan banyak orang itu tidak sanggup untuk bertahan hidup. Jadi, jumlah buruh itu akan berkurang dan menyebabkan upah naik lagi. Begitupun seterusnya. Jadi dari kesimpulan teori-teorinya bahwa David Ricardo itu menggunakan asumsi-asumsi yang terbatas dan meragukan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicarinya. Nah, dalam kasus ini itu penegasannya bahwa harga ditentukan oleh biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada kejahatan Ricardian. Menurut para ekonom seperti Samuelson menyebut kejahatan ini adalah metodologi abstrak. Ronald Coase menyebutnya ekonomi papan tulis. Secara sederhana, kejahatan ini adalah pemisahan kronis antara teori dan sejarah. Berbeda dengan Adam Smith yang menggabungkan teori dan sejarah, Ricardo murni deduktif dan matematis. Untuk lebih lengkap bisa dilihat pada tabel ini. Tabel ini memaparkan perbedaan antara metode, gaya, contoh, dan tujuan dari dua ekonom ternama. Selanjutnya, Ricardo lahir dari keluarga Yahudi. David Ricardo adalah anak ketiga dari 17 bersaudara. Ayahnya bernama Abraham Israel Ricardo, penganut Yahudi Sephardic keturunan Spanyol Portugal. Ayahnya menetap di Belanda setelah diusir dari Spanyol dan pindah ke London pada tahun 1760-an. Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 di London, Inggris. Pada usia 14 tahun, setelah belajar di sekolah Yahudi di Amsterdam, David dipekerjakan oleh ayahnya di London Stock Exchange. Selanjutnya, agar lebih memahami, coba selesaikan kuis berikut. Jika kalian masih penasaran dengan David Ricardo, bisa cek video lanjutannya pada link yang telah dicantumkan pada kolom deskripsi. Terima kasih.